Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Duril adhar wal yakutil ahmar wa nuril adhar sirrullahil akbar. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para gus, wabil khusus yang saya muliakan dan yang saya takzimi, Guru Kaullah Abah Syarif Hidayatullah, dan juga kepada keluarga besar Jamiah Mujahadah Birrul Walidain yang insya Allah diridhoi oleh Allah dari menuju sini hingga pulang nanti, dan semoga syafaat Kanjeng Nabi yang kita dambakan menyelimuti kita semua. Ini mauidhah hasanah sampun Mas Mahfur kalih Abah Syarif, giliran kula nggih mauidhah hasanah. Karena dadaan juga mohon maaf bahasa dan katanya tidak serinci dan tidak seindah Abah Syarif dan Mas Mahfur. Di depan sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak fasih berbahasa Jawa, saya tidak fasih berbahasa Arab, nasional gitu nih. Dari apa yang Mas Mahfur katakan tadi, bahwasanya pentingnya ilmu, terutama dari sabda Kanjeng Nabi tadi bahwa ketika kegagalan engkau mencari ilmu atau ketika kemenyerahan engkau mencari ilmu, itu adalah awal dari kecelakaan. Dan hal itu dipertegas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab beliau, yaitu di dalam Diwan Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya demi Allah, nilai seorang pemuda itu dua. Yang pertama ilmu, yang kedua takwa. Jika keduanya tidak ada di dalam diri seorang pemuda itu, maka tidak diakui keberadaannya. Mas Abdi, Mas Falah, yang diberikan waktu oleh Allah untuk bertolabul ilmi, yang diberikan kekuatan jasmani rohani, maka mari sama-sama kita bertolabul ilmi dimanapun dengan tempat dan sanad yang jelas. Apalagi kita diberikan fasilitas oleh Abah, kapanpun ngaji orene neng pondok itu dipersilahkan oleh Abah. Dan pesan dari Imam Syafi'i itu, yang dimaksud pemuda itu bukan hanya muda secara umur, tapi juga jiwa yang masih muda untuk terus mendekat kepada Allah dan menanamkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Dan Imam Syafi'i tidak main-main tentang ilmu. Beliau mengatakan di awal, demi Allah, jika kita tidak punya dua nilai itu, maka tidak diakui keberadaan kita di dunia. Dan pentingnya ilmu juga bukan hanya tauhid sebagai dasar fundamental kita, tapi kita juga pantas belajar ilmu tahu diri. Sadar kita itu siapa, sadar belajar kita itu sampai mana, sadar kemaksiatan kita itu sebesar apa. Karena percayalah, semua itu sudah tertakar, maka tenang, tidak akan tertukar. Yang perlu kita usahakan hanya terus berikhtiar, melangkah, belajar menuju majelis-majelis ilmu seperti ini. Bukan hanya sekedar datang untuk melegakan dahaga, tapi juga mari sama-sama hikmat dalam kesejukan ilmu, dalam ketenangan zikir, dalam kebanggaan kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hati kita menjadi lapang, pikiran kita menjadi tertata. Karena hadza zaman, Mas Mahfud, mana fa'al qalba misla uslah. Di zaman ini tidak ada yang lebih bermanfaat daripada uslah. Kita mau uslah seperti Imam Ghazali uslah, itu sudah tidak mungkin. Kita mau uslah seperti Abah uslah di Purwo, sudah tidak mungkin. Kita kehabisan waktu dengan tanggung jawab keduniaan kita. Maka uzlah menyepi yang sebenarnya adalah di dalam malam keheningan seperti ini, di antara sela-sela zikir, kita masih dipertemukan oleh orang-orang yang benar-benar bertakarub kepada Allah,
bermahabbah kepada Rasulullah. Maka ini adalah salah satu hal yang patut dan amat besar harus kita syukuri. Di luar sana banyak teman-teman kita yang berjiwa muda, bahkan bapak-bapak yang sudah sedikit umurnya masih terkelontang-kelantung, berantakan di jalan. Tetapi kita diberikan kesempatan Allah untuk dapat menuju ke sini, bermujahadah. Itu kalau bukan Allah yang menggerakkan, kita tidak punya daya dan upaya untuk bergerak ke sini. Kembalikan lagi kepada dasar ilmu sadar diri itu, bahwasanya yang menggerakkan kita untuk ke sini adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhtiar kita seberapa besar niat dan kemampuan kita untuk datang ke majelis seperti ini. Dan mohon maaf, hidayah Allah pun sebenarnya tidak hanya didapat dari majelis-majelis seperti ini, bisa didapat dari tempat lain. Tapi amannya kelas manusia-manusia seperti kita mencari hidayah dan ridho Allah serta syafaat Rasulullah itu hanya di majelis seperti ini. Karena ilmu kita tidak seberapa, kekuatan jiwa kita tidak seberapa, iman kita masih goyang kanan kiri. Ada contoh bahwasanya Mbah Kiai Ali Yahya Lesem, ketika beliau ingin berangkat ngaji di lampu merah itu, beliau diberhentikan oleh pengamen dan salah satu nyun sewu pelacur. Pelacur itu menawarkan diri kepada Mbah Ali Yahya, karena sosok Mbah Ali Yahya itu kayak kados Arab tapi kaya ke barat-baratan, pokoknya kaya turis ganteng. Beliau ditawarkan jasa oleh pelacur itu. Bapak mau tidak sama saya? Oh ya, silahkan masuk. Supirnya pun kaget, loh, Mbah Yai meh ngaji malah gondol goyong ini. Nah, setelah di jalan tidak ada obrolan, hanya ketika kamu saya bayar maka kamu ikut dengan saya. Jalan Mbah Ali Yahya Lesem sampai ke tujuannya. Sebelum turun mobil, beliau ngundang banser panitia. Kula nyun setunggal kudung kali salah satu jaket serta pakaian yang layak untuk istri saya, karena istri saya kebasahan tadi di jalan kebutahan minum. Nah, setelah pelacur itu dibacai sedemikian rupa, diajak oleh Mbak Ali Yahya untuk menuju panggung. Beliau disambut luar biasa oleh jamaah ibu-ibu patayat muslimat, insya Allah salaman gitu mana, nyucupi tangannya pelacur itu. Dan seberapa besar hati pelacur itu hancur karena itu, karena manusia kotor seperti pelacur itu dapat dimuliakan tanpa kata oleh Mbak Ali Yahya. Hanya segera diajak ke pengajian, diambungi, koyo-koyo ke bunyai tenang, dibaca dhisik, wong nek nyun sewu pelacur ya bener-bener kudung ngasih disilah ke panitia. Setelah bersalaman menuju ke tempat transit, pelacur itu masih tidak bisa menahan derai air mata dan kegundahan hatinya. Karena bagaimana mungkin manusia kotor seperti aku, yang hidupnya setiap malam di ujung tombak kehinaan, berselimut dengan lumpur-lumpur dosa, kok banyak orang memuliakan saya, bahkan berebut ingin mencium tangan saya. Itu yang ada di pikiran pelacur. Setelah pengajian Mbah Ali Yahya Lesem selesai, beliau kembali ke transit, dan dari jamaah ibu-ibu yang mempersilahkan makan serta meminta doa, bunyai dadaan itu yang sebenarnya adalah pelacur itu dipersilahkan untuk memimpin doa. Pikiran kita sing wis suwi melacur, beliau ada di dalam jurang kenistaan, kok ndongake wong semene iki. Oke, kira-kira kepiye hancurnya hatinya. Tapi dari kehancuran hati sesaat itu malah menembuhkan hikmah yang luar biasa. Ketika pelacur itu memberanikan diri, menadahkan tangannya, lalu dia mulai menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang tidak menangis kala itu, para ibu-ibu. Dan doanya itu hanya doa yang waktu kecil dia hafal. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya doa seperti itu yang ngamini luar biasa ibu-ibu. Dan ketika skenario Allah seperti itu selesai, beliau diajak pulang kembali oleh Kiai Ali Yahya Hasan. Di sepanjang perjalanan, Kiai Yahya mengatakan bahwasanya tidak ada yang dapat merubah hati kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada yang dapat merubah sikap manusia kecuali Allah itu sendiri. Tugas saya, tugas kita, tugas teman-teman semua itu hanya tabligh, hanya berdakwah tanpa boleh menuntut kamu harus seperti saya, kamu harus seperti apa yang saya omongkan. Karena itu bukan ranah kita, itu adalah hak prerogatif dari Allah untuk membolak-balikkan hati manusia. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, dan tidak ada hal-hal yang mulai menghinakan seorang pelacur, tapi Allah sendiri yang membuka hidayah dari jalan seperti itu. Maka dari itu, tugas kita hanya sekedar mengajak dan menyampaikan, tidak memaksa. Karena seberapa besar ilmu kita kok memaksa orang-orang untuk datang ke majelis seperti ini. Tugas kita cuma mengajak. Ketika kita punya rasa kasih sayang, jorot dipaksa. Wong panjenengan iki bolone iki sedulure, ayo to ning kono wis kepenak. Oleh teh, oleh kopi, oleh snack, oleh rokok, oleh ilmu sing manfaat. Jadi membuka wawasan dan cakrawala berpikir itu lebih penting daripada sekedar kita berdiam diri di rumah tanpa melakukan apa-apa. Walaupun di rumah itu kita tidak melaksanakan maksiat, tapi di luar kita dapat cakrawala yang lebih cemerlang daripada kita duduk berdiam di rumah. Bahkan Syamsul Tabriz, Maha Guru Jalaluddin Rumi mengatakan, dari ilmu engkau mendapat keindahan, dan dari akhlak engkau mendapat kehormatan. Jangan mengharap kehormatan kecuali engkau memiliki akhlak yang mulia, dan jangan harap ilmumu bermanfaat kecuali engkau dapat menempatkan ilmumu di makom apa. Dalam perspektif berpikir Diogenes pun, salah satu filsuf Yunani, beliau mengatakan bahwasanya ketika aku tidak bisa apapun, ada zat alam semesta yang lebih besar yang mendukungku untuk tahu hal itu. Jadi setelah Diogenes itu mengatakan bahwa dia tidak punya ilmu apapun, tapi ada zat alam semesta yang lebih besar yang mendukung dirinya untuk bahu-membahu mewujudkan apa yang dia inginkan. Begitu pula kita harus percaya karo Kanjeng Nabi, kita harus percaya karo para wali, kita sudah percaya bahwa Allah akan memberikan jalan terang dan skenario terbaik untuk kita. Sudah. Tujuan kita awal kepada Allah dan syafaat Kanjeng Nabi, dan yang harus kita lakukan sekarang, bukan tadi, bukan nanti, bukan besok, adalah berikhtiar dan terus berikhtiar. Ketika ikhtiar dua itu sudah mulai terlaksana, maka naiklah tingkat kita. Beristiqomahlah dalam kita berikhtiar, bermujahadah, menuntut ilmu, bersolawat, bersilaturahmi. Dan sekali lagi, pesan saya buat saya pribadi serta sahabat saya, jangan khawatir tentang rezeki dan lain-lain. Karena rubah pola berpikir kita, jangan meminta rezeki. Jangan, ya Allah sibukkanlah aku untuk mencari rezeki, tapi ya Allah sibukkanlah aku untuk membagi-bagikan rezeki. Ketika kita sudah sibuk untuk membagi-bagikan rezeki, maka Allah akan memberi rezeki itu seperti hujan malam ini, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Kaifa ahufu minal fakiri wa ana abdul khani. Bagaimana aku takut miskin sementara aku adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinatan arsi wa min dada kalimati ilahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.